Jadi yang pertama ini kita ada simple present. Apa sih simple present itu? Simple present itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, kebenaran umum yang terjadi secara rutin. Kalimat ini biasanya menggunakan verb one atau kata kerja pertama, dan kata kerja pertama ini untuk yang subjeknya itu I, you, they, we. Contohnya, you study English. Terus untuk yang she, it, kata kerjanya itu ditambah akhirannya itu s atau es. Contohnya, she studies English. Jadi yang kedua ini kita ada present continuous. Jadi present continuous itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung. Kalimat ini biasanya menggunakan kata kerja kata bantu, yaitu to be, am, is, are. Contohnya, you are studying English, dan she is studying English. Kemudian yang ketiga ini kita ada present perfect. Present perfect itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan aksi yang dimulai di masa lalu, dan masih berlanjut hingga saat ini, atau aksi yang terjadi di masa lalu tetapi hasilnya masih relevan hingga saat ini. Dalam present perfect ini, untuk membuat sebuah kalimat present perfect, kita harus menggunakan has or have, kemudian verb 3. Contohnya ini kita ada, you have studied English at some time in the past. Kemudian yang terakhir ini present perfect continuous. Present perfect continuous ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aksi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini, dengan penekanan pada durasi atau lamanya aksi tersebut. Jadi untuk membuat sebuah kalimat present perfect continuous, kita harus menggunakan subjek, terus ada has or have, kemudian been, dan menggunakan kata kerja yang menggunakan akhirannya itu ing. Contohnya ini, you have been studying English for 3 years and you have continued studying English. Next, kita masuk ke simple past. Simple past ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan aksi yang terjadi di masa lalu dan itu sudah terjadi, sudah selesai. Dalam simple past ini menggunakan verb yang ada tambahan ed, atau itu adalah verb 3 or irregular verb. Contohnya, you studied English yesterday. Kamu sudah belajar bahasa Inggris kemarin, dan itu sudah terjadi, sudah selesai. Jadi kemudian yang kedua ada past continuous. Past continuous ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, biasanya pada saat yang sama dengan aksi lain yang juga terjadi di masa lalu. Di sini untuk membuat sebuah kalimat past continuous menggunakan was or were, kemudian verb ing. Contohnya, you were studying English when the telephone rang, and I was studying English when. Seterusnya, past perfect. Past perfect ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai, sudah terjadi, dan ini di masa lalu. Untuk membuat sebuah kalimat past perfect,
kita harus menggunakan had, kemudian verb 3 tambah verb yang ada ed. Contohnya, you had studied English at some point in time before you come to class. Kemudian yang terakhir ada past perfect continuous. Past perfect continuous ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian yang telah berlangsung selama beberapa waktu di masa lalu, sebelum kejadian ini terjadi di masa lalu. Untuk membuat sebuah kalimat past perfect continuous, kita harus menggunakan subject, had, kemudian ditambah been, dan menggunakan verb ing. Contohnya, you had been studying English for 2 years before you come to class. Dan yang terakhir kita masuk ke simple future. Simple future ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian di masa depan, kejadian yang akan datang. Untuk membuat sebuah kalimat simple future ini, kita harus menggunakan subject, will, verb 1, kemudian to be, atau bisa juga going to. Contohnya, you will study English in the future. You are going to study English in the future. Kemudian yang kedua, setelah simple future ada future continuous. Future continuous ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian yang akan berlangsung suatu waktu di masa depan. Untuk membuat kalimat future continuous ini, kita harus menggunakan subject will, kemudian be, kemudian ada to be-nya, am is are, boleh juga going to, kemudian be. Contohnya, you will be studying English for the next 2 years. Contoh yang satu lagi, you are going to be studying English. Next, future perfect. Jadi future perfect ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian yang akan selesai pada suatu waktu di masa depan sebelum kejadian yang lain terjadi. Jadi, untuk membuat sebuah kalimat future perfect ini, kita harus menggunakan subject will, kemudian have, kemudian ada to be, going to, have. Contohnya, you will have studied English for 2 years at some time in 2012. Kemudian, you are going to have studied English. Kemudian yang terakhir ada past perfect continuous. Past perfect continuous ini adalah sebuah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian yang telah berlangsung sebelum beberapa waktu di masa lalu, sebelum kejadian lain terjadi masa lalu. Telah berlangsung. Kalau berlangsung itu tentu menggunakan verb ing. Untuk membuat kalimat past perfect continuous, kita ada will, have, been, to be, kemudian going to, have been. Contohnya, you will have been studying English for 2 years next Monday. Or, you are going to have been studying English for 2 years next Monday.